Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dan akan berikan kepada kita. Alhamdulillah pada malam ini lisan kita ini masih basah. Lisan kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikrullah, untuk zikrul Nabi, untuk mengingat Allah, untuk menyebut Allah, untuk menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika manusia wafat, kesempatan itu sudah hilang sekali. Sudah hilang. Tidak ada lagi kesempatan untuk sholat, tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat amal, tidak ada lagi kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya, tidak ada kesempatan lagi untuk berzikir, tidak ada kesempatan lagi baca Quran, tidak ada kesempatan berbaca sholawat, dan semua kesempatan sudah habis. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang sebagai manusia yang senantiasa selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini kita akan sedikit mengambil faedah, mengambil berkah daripada kitab Al-Manhaj Syawi yang disusun oleh Hifzan bin Smith, seorang faqih Madinah. Mengenai pasal ke-9 yaitu dalam judulnya Fi Ahabbil A'mali Lillah. Kita sering bertanya-tanya, amal apa yang paling Allah suka? Ketika kita kepada manusia ingin memberikan hadiah, ingin memberikan sesuatu, pasti kita ingin yang terbaik, betul? Kita ingin yang terbagus, betul? Kita nggak mau gitu yang kurang, tidak. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal apa kira-kira yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai? Di sini disebutkan dalam kitab ini satu riwayat an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Inilah adab kita ketika menyebut sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan radhiyallahu an kalau laki, radhiyallahu anha kalau perempuan. Kalau keduanya radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Sa'altu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya ya Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud ini pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amal afdal?" Ya Rasulullah, amal apa sih yang paling utama? Ibadah apa sih yang paling Allah suka? Apa itu haji, apa itu sedekah, apa itu bakti kepada kedua orang tua? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu liwaqtiha." As-salatu liwaqtiha. Salatlah Anda pada waktunya. Tidak mundur, tidak maju. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Qultu sumaiyai." Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Birrul walidain." Baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Karena orang tua kita ini adalah surga kita kalau kita gunakan dengan baik, dan bisa jadi neraka kita juga. Ya, tinggal pilih mau dijadikan anak orang tua kita ini sebagai surga atau sebagai neraka. Maka kalau kita berbakti kepada orang tua kita dengan benar, tanpa mengangkat suara, bantu mereka, tolong mereka, berbakti dalam keadaan mereka hidup, afdal. Dan kalau seandainya mereka sudah wafat, tetap kita ini berbakti. Bagaimana cara berbakti? Nanti ada bab tersendiri mungkin berbakti ini. Berbakti dalam keadaan hidup, kita taat perintahnya, kita patuh perintahnya, selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita membantunya, kita menolongnya segala macam. Sebagaimana kita ketahui dalam cerita As-Salafun As-Saleh, Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, beliau ini seorang wali Allah, ya, bukan karena banyak ininya, ibadahnya segala macam, tapi beliau punya ibu yang lumpuh. Kemana-mana sang ibu mau pergi, dia angkat, dia gendong.
Kemana-mana si ibu mau ibadah dia bawa, ke air dia panggul ke segala macam. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berikan kewalian kepada Al Habib Umar berkat daripada baktinya kepada orang tua. Maka kata Rasulullah, baktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi kalau kita ingin keturunan-keturunan anak-anak kita berbakti kepada, berbuat baik kepada kita, maka mulai sekarang kita berbakti kepada orang tua kita, nanti anak kita akan ikut bakti kepada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian bakti setelah wafat, ya, bukan hanya kita berziarah setahun sekali bawa kembang, tapi setiap saat selepas kita sholat kita kirimkan suratul Fatihah kepada mereka. Apabila orang tua kita memiliki hutang, kita bayarkan hutangnya. Apabila orang tua kita belum pernah melaksanakan haji, kita hajikan. Apabila belum umroh, kita umrohkan. Atau kita bersedekah atas nama orang-orang tua mereka. Kemudian kita sambung silaturahim kepada teman, saudara daripada orang-orang tua kita. Sambung sebagaimana kita menyambung mereka ketika orang tua kita hidup, begitu juga orang tua kita wafat. Salah satu kalam daripada Al-Habib Salim Asy-Syadzili, di antara ciri-ciri anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, anak yang aqli walideh, yaitu dia sampai nggak tahu di mana kuburan ayahnya. Salah satu ciri-cirinya, kuburannya dia nggak tahu, apalagi Fatihahnya. Maka kita jangan sampai nggak tahu kuburan orang tua kita. Itu salah satu kalamnya. Nah, di sini kembali ke Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amal apa Rasulullah yang afdal, yang paling utama, yang cakep, yang Allah suka? Pertama, sholat pada waktunya. Maka itu kita jangan memundur-mundurkan sholat ataupun memaju-majukan sholat di luar waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Baktilah kalian kepada ibu bapak kalian. Ya, baktilah kepada ibu bapak kalian. Kita punya harta seperti apa, kita bayar jasa orang tua kita itu tidak terbayar. Ya, tidak terbayar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, qultu sumai, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihad fisabilillah. Adalah amal. Ini tiga amal yang paling afdal di mata Allah Subhanahu wa taala: as-shalah li waqtiha, birrul walidain, al-jihad fisabilillah. Tinggal pilih mau tiga-tiganya berapa. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatul abrar fi syarh al-muhaddab, dalam kitab Syarah Muhaddabnya beliau berkata, al-madhhabus sahih al-masyhur anna as-shalah afdal min as-shaum wa sa'ir ibadatil badan. Berkata Al-Imam An-Nawawi Ad-Damsyiki dalam kitabnya bahwa madhab kami, yaitu Imam Nawawi ini pengikut daripada madhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa misalnya sholat itu lebih utama dibanding dengan puasa, dan seluruh ibadah-ibadah badannya. Di sini disebutkan ibadah badan, karena Imam Haddad mengatakan afdalul ibadah, paling afdalnya ibadah adalah ibadahnya hati. Ya, makanya Imam Haddad mengatakan sholat itu lebih utama dibanding apa? Dibanding puasa, dibanding seluruh amal, dibanding haji dan sebagainya. Yang termasuk amal-amal badan, amal yang pakai gerakan, yang pakai syarat rukunnya. Kemudian ulama pun ada berbeda pendapat mengenai keafdalan antara afdal salat dan puasa. Ayyuhuma afdal? Apa di antara keduanya yang lebih utama? Waqala qaumun, berkata sebagian daripada mereka, salat itu lebih utama. Kemudian yang lain mengatakan salat di Mekah itu lebih utama dan puasa di Madinah itu lebih utama. Wal awal aslah. Ya, maka pendapat yang pertama itu lebih sah, lebih kuat. Apa itu? As-salatu afdal. Kemudian salat di Mekah itu lebih afdal. Kemudian wa amma dalil tarjih as-salat fa'adih katsira. Adapun dalil tentang utama lebih afdalnya salat itu banyak sekali di dalam kitab sahih, di hadis sahih yang sangat terkenal.
Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbillah? Apa amal apa yang paling disuka? Yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain mengatakan afdal, paling utamanya apa? As-shalah di waktiha. Rasulullah menjawab, salatlah engkau pada waktunya. Wa anhu, dari Abdullah bin Mas'ud juga, anna rajulan asaba min imratin qublah fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbara fa'andalallah wa aqima as-salata tarafan nahar wa dhulafan min al-lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kemudian ada riwayat bahwasanya seseorang laki-laki dia dia melakukan sesuatu dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad SAW mengkabarkan tentang dosa perbuatan yang sudah pernah dia kerjakan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, yaitu di dalam surat Hud ayat 114. Apa itu? Wa aqimis sholata tarafan nahari wa dhulafan minal lail. Dan tegakkanlah sholat, laksanakan sholat. Tarafan nahar, ada ulama berbeda pendapat. Dalam tafsir Tabari disebutkan tarafan nahar itu adalah zuhur dan asar. Kemudian dhulafan minal lail itu maghrib dan isya. Ada juga yang mengatakan semua sholat 5 waktu. Jadi intinya adalah sholat 5 waktu, ya. Kalau kita artikan, tunaikanlah sholat 5 waktu. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan, al hasanat, amal yang kamu kerjakan daripada sholat itu, yudhibna sayyi'at, bisa menghapus keburukan-keburukan kita, kesalahan-kesalahan kita. Berapa banyak sekarang, ya, orang kita tempelengin, orang kita katain, orang kita zalimin. Kalau kita punya dosa kepada Allah, ini lebih mudah. Tinggal taubat, minta ampun, dan seterusnya. Nah, ini yang berkaitan dengan Allah. Tapi yang berkaitan dengan hakul adami, barang yang pernah kita pakai nggak bilang, barang yang pernah kita curi, maka tetap hukumnya kita kembalikan. Atau kita pinjam uang atau apa segala macam, kita kembalikan. Jangan sampai seseorang itu kembali kepada Allah, ditanyakan, itu cangkul punya siapa? Ya, terus kita kadang-kadang lupa kalau hajatan ini di kampung-kampung, ya, itu disuruh makan nasinya, kadang-kadang nampannya dibawa pulang. Padahal itu nampan punya orang. Masa sih kita ingin disoal gara-gara nampan, gara-gara hal kecil? Itu amat rugi sekali. Makanya pulang dari majelis ini kita periksain dapur-dapur kita, ada barang orang balikin. Ya, itu yang kecil saja, yang gampang saja, yang suka orang-orang pada lupa. Kemudian innal hasanat yudhibna sayyi'at. Al-hasanat ini apaan? Tadi sholat 5 waktu itu bisa menghapus kesalahan kamu. Oh, ente pernah mabuk, pernah judi, pernah maksiat, pernah ini. Kalau ingin dihapus, laksanakan yang 5 waktu. Laksanakan yang 5 waktu dengan benar, dengan cara yang benar, dengan rukun, dengan syaratnya yang benar, wudu yang benar, sholat yang benar, niat yang benar, tumakninanya yang benar, penuh tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lakukan secara terus menerus, bisa menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Qala rajul, ali hada ya Rasulullah. Kemudian orang ini berkata, yang sudah pernah maksiat dengan perempuan, apakah ayat ini khusus diturunkan untuk saya ya Rasulullah? Bahwasanya dosa saya bisa terhapus dengan saya sholat 5 waktu tadi. Kata Rasulullah, li jami ummati, untuk seluruh umatku. Berarti buat kita juga, ya. Kemudian dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW dalam satu hadisnya menyebutkan, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasil minhu kull yawm 5 marrat hal yabqa min daranihi shay? Qalu la yabqa min daranihi shay. Qala fadhalika mathalu salawatil 5
yamhullahu bihinna al-khataya. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa pendapat kalian kalau sekiranya di depan rumah kalian itu ada sungai, ya, ada sungai di babi ahadikum, yang di depan rumah kalian, kemudian di air sungai itu kalian setiap hari bebersih, kalian setiap hari mandi, kalian setiap hari bersuci dari air sungai itu, tiap hari 5 kali kalian bersuci. Apakah akan tersisa satu kotoran di badan kalian? Kemudian sahabat menjawab, tidak sama sekali ya Rasulullah, tidak ada satu kotoran pun yang nempel. Maka Rasulullah menyambung hadis ini, fadzalika, maka itulah permisalan daripada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, itu bisa menghapus, Allah Subhanahu wa ta'ala bakal menghapus dosa-dosanya, bakal menghapus kesalahan-kesalahannya. Kemudian wa yastadallu aidan, kemudian di sini kita singkat sedikit min fawaid shalah. Ketika sholat merupakan afdal a'mal ilallah indallah, sholat 5 waktu merupakan paling afdalnya sholat, paling afdalnya ibadah, paling afdalnya amal di sisi Allah. Selain daripada jihad, selain daripada puasa, selain semua, sholat memiliki tingkatan pertama. Kemudian di antara faedah-faedah sholat apa? Gal Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad berkata, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, inda dzikri fawaidus shalah man nasahu, apa yang terdapat dalam nasnya yaitu bahwasanya wassalat majlabatul rizki. Kita sering mengeluh tentang keadaan rezeki, kekurangan rezeki, kurang. Yang namanya manusia itu tidak ada cukupnya. Kalau saya sekarang misalkan ente punya gaji 2 juta 1 bulan, bilang kurang. Ente punya pikiran kalau 5 juta cukup, tidak. Biar 100 juta pun yang namanya manusia akan mengatakan kurang. Jadi manusia itu yang bisa mengatakan cukup siapa? Itu orang-orang yang bersyukur. Maka orang bersyukur berapapun dikasih Allah, dia bakal cukup. Tapi kalau orang tidak bersyukur, berapapun dikasih Allah, gak akan cukup. Jadi ya ini apa namanya, dalam kitab ini disebutkan sholat itu bisa mendatangkan rezeki, sholat itu bisa menambah rezeki, sholat itu bisa apa namanya menimbulkan rezeki bagi seseorang, atau paling tidak memberikan keberkahan pada rezeki kita. Jadi ketika kita banyak orang mengeluh tentang rezeki, kesulitan hidup dan sebagainya, jawabannya sudah pasti, benerin sholat Anda. Paham? Kemudian sholat apalagi manfaatnya kata ulama, hafidhatun lisihha. Orang mengeluh sakit, badan sakit, kepala pusing, stres dan sebagainya, maka kata ini ulama Ibnu Qayyim mengatakan sholat bisa menjaga kesehatan tubuh, baik jasmani maupun rohani kita. Jadi ada orang sakit, suruh dia sholat, ya, suruh dia sholat, gitu. Kemudian sholat juga dafi'al adza. Kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, keadaan yang tidak baik dari teman, dari saudara, dari tetangga, gangguan-gangguan dari syaitan, dari jin dan sebagainya. Salat dafi'al adza. Salatlah yang bisa menolak gangguan itu. Bukan dukun, bukan orang pintar, tapi salat yang bisa menolak gangguan-gangguan daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Salat matradah lil adwa. Salat bisa apa? Menolak daripada penyakit-penyakit, ya, penyakit baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Kemudian apa lagi? Manfaat daripada salat muqawiyadul qalb, akan menguatkan hati, akan menyuburkan hati, akan melapangkan hati manusia. Salat.
Ketika hati kita sempit, hati kita kaku, hati kita mati, hati kita jumut, hati kita tidak tersentuh dengan nasihat, hati kita nggak terbangun mendengar nasihat-nasihat agama, inilah hati yang mati. Bagaimana cara menghidupkannya? Suruh orang tersebut untuk sholat supaya hatinya kembali hidup. Kemudian sholat juga memiliki manfaat, kata ulama apaan? Mubayyidatun lil wajhi, membuat wajah cerah. Ibu-ibu pengen cantik, pengen gak keriput, pengen gak cepat tua, pengen mukanya mulus, pengen gak jerawatan. Apa? As-sholat, sholat itu mencerahkan wajah. Orang yang ahli sholat, wajahnya enak dipandang. Orang yang gak ahli sholat, wajahnya gak enak, dilihat aja kagak enak. Masya Allah. Kemudian sholat juga memiliki manfaat mufrihatun linnafas. Banyak sekarang, baik orang-orang beradab, apalagi yang tiada, orang yang memiliki jiwa yang sempit, hati yang sempit, walaupun rumahnya gedung, hatinya sempit. Langsung, mau ngutang nih kayaknya, mau minjam duit nih kayaknya. Ini sekarang, ini gejala bagi orang-orang yang berada. Kenapa? Memiliki hati yang sempit. Maka sholat bisa melapangkan hati. Bisa hati-hati yang lagi galau, hati-hati yang lagi sulit segala macam, hati yang lagi bermasalah. Mungkin seorang istri punya masalah dengan suami, suami punya masalah dengan istri, dengan anak, dengan saudara, dengan siapa aja. Maka ketika Anda sholat, Allah jamin hati Anda akan lapang. Kemudian sholat juga memiliki manfaat mudhibatun lil kasal. Sholat bisa menghilangkan kemalasan. Ya, kita suka ada rasa malas ya. Malas kerja, malas ngaji. Biasanya orang kalau udah malas ngaji, sholatnya juga malas. Gitu aja. Ya. Ada orang bilang kamu itu profesor, bukan dokter lagi. Udah pasti itu. Yang malas ngaji, malas ibadah, sholatnya malas lagi. Ya, yang malas kerja, sholatnya malas. Udah patokan sudah, nggak bisa. Apa namanya? Jadi sholat ini bisa menghilangkan sifat malas. Dan sifat malas ini Rasulullah SAW memberikan doa kepada kita. Doa Nabi apaan? Buat kita. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan sifat pemalas. Makanya sering ini doa kita baca supaya apaan? Supaya hilang rasa malas. Rasa malas datangnya dari siapa? Dari syaitan. Setan yang membuat manusia malas. Kenapa? Karena orang malas, Pak, itu rezekinya lebih kecil, lebih sedikit dibanding orang rajin. Maka itu kita disuruh dalam agama untuk jadi orang-orang yang rajin. Kemudian manfaat sholat berikutnya, munasyitatun lil jawarih. Sholat itu membuat anggota tubuh kita jadi semangat. Ya, jadi semangat untuk ngapain aja. Kemudian sholat juga bisa mumiddatul lil quwwah, menambah kekuatan tubuh kita dan sebagainya. Kemudian sholat juga bisa syarihatul lisadri, melapangkan dada. Di mana dada-dada sempit, ketika orang dia banyak sholat, maka dadanya lega, dadanya lapang. Orang lapang, senang, bukan karena harta yang banyak, bukan karena rumah yang bagus, bukan karena istri yang cantik. Orang bisa bahagia kalau dia dikasih dada yang luas, dada yang lapang. Ketika orang dadanya lapang, kesulitan seperti apa-apa itu jadi kecil. Ya, jadi mintalah bukan kekayaan, kebahagiaan, tapi minta kepada Allah agar dilapangkan dada kita, diluaskan dada kita. Kemudian sholat juga memiliki manfaat, kata Ibnu Qayyim apa? Mughdiyatun lirruh, ghidha'ur ruh, makanan ruh.
Kalau makanan badan kita itu nasi, makanan badan kita itu roti, makanan badan kita itu kue dan sebagainya, roh kita ini juga butuh makanan. Sering orang bertanya, bagaimana Beb kita meningkatkan, menguatkan roh kita? Maka ini adalah jawabannya. Apa itu? Dengan sholat, roh Anda berarti sudah memberi makan roh Anda. Orang yang tidak sholat, yang jarang sholat, yang sembarangan sholat, maka rohnya tidak dikasih makan, akibatnya rohnya lemah. Ya, rohnya lemah. Kemudian apa manfaat sholat lagi? Munawwiratul lil qalb, membuat hati itu bercahaya. Hati itu ada cahayanya. Karena apa? Hati memang butuh cahaya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan cahayanya ke dalam hati kita, insyarah sadar, maka dada itu akan luas. Ilmu diterima gampang nempelnya. Orang berbicara tidak langsung negatif thinking, tapi positif kita punya pikiran. Sebab kenapa? Kita minta, itu ada doanya, Allahumma nawwir qalbi, ya Allah berilah cahaya kepada hatiku ini ya Rabb. Nah, ini cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masuk ke hati, maka akan menyebar ke anggota tubuh yang lain. Kemudian apalagi manfaat sholat? Hafidhatun lin ni'mah. Sholat, Anda dikasih nikmat, dikasih istri, dikasih anak, dikasih rumah, dikasih pekerjaan. Coba dah, lepas sholat, maka yang lain rontok juga. Istri rontok, atau salah satu rumah lepas, atau kerjaan dipecat, atau ini atau itu. Makanya sholat itu hafidhah li ni'mah. Yang bisa sebagai penjaga nikmat, supaya nikmat dari Allah ini tetap diberikan kepada kita, maka jagalah, bukan dengan satpam, jagalah dengan sholat Anda. Kemudian manfaat sholat berikutnya, dafi'ah lin ni'mah. Sholat nikmah lawannya nikmah. Ya, kalau nikmat itu suatu kenikmatan yang Allah berikan, satu rahmat yang Allah berikan, nikmah adalah satu ujian yang Allah berikan. Apa itu? Sholat bisa menolak ujian-ujian tersebut. Kemudian sholat juga bisa mendatangkan keberkahan. Keberkahan ada macam-macam. Keberkahan umur, keberkahan pekerjaan, keberkahan rumah, keberkahan istri, keberkahan usia, keberkahan anak, keberkahan lain sebagainya. Maka orang yang salat itulah orang yang mubarakah, orang yang penuh keberkahan. Kemudian apa lagi? Mub'idatul lisyaitan. Salat menyebabkan apa? Menyebabkan setan jauh-jauh. Setan kagak mau dekat. Rumah yang dimana di situ sering dipakai sholat, maka setan nggak demen di rumah itu. Tapi rumah yang jarang dipakai sholat oleh penghuninya, itulah jadi kandang-kandangnya, jadi sarang-sarangnya setan. Kemudian manfaat sholat berikutnya apaan? Muqarribatul lirrahman, menyebabkan orang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan orang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Kemudian berkata Al-Habib Al-Arif Billah Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Nah, ini ada gelaran bagi kekasih Allah Al-Arif Billah. Al-Arif Billah ini orang yang kenal Allah. Kalau kita ibaratnya tahu aja belum, tapi kekasih Allah ini orang yang sudah kenal Allah. Beda kata tahu dan kata kenal. Maka dapat golongan dapat pangkat yaitu Al-Arif Billah, orang yang kenal Allah. Abdullah bin Muhsin Al-Attas rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, "Ghalib futuhil alawiyyin fi shalah." Sebagian besar futuh. Futuh ini apa? Futuh ini adalah pembuka. Sebagian besar pembuka bagi keluarga Ba'alawi, keluarga Nabi, yaitu dengan banyaknya sholat. Maka Allah kasih futuh, Allah kasih pembuka. Kalau orang sudah dikasih futuh, maka dunia itu jadi kecil. Ya,
maka itu ada disebut Syekhul Futuh, syekh yang menjadi futuhnya. Yaitu kebanyakan futuhnya keluarga Nabi atau Ba'alawi ini yaitu di dalam sholat. Mereka mendapatkan futuh dengan mereka memperbanyak sholat, memperbagus sholat. Sebab kenapa? Ini adalah warasatun min jaddihimul a'zam. Karena sholat merupakan warisan daripada kakek mereka yaitu Rasulullah. Kama qala Rasul wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan telah apaan? Didapatkan Allah menjadikan apaan? Salat itu sebagai hal yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fahiya afdhalul a'mal. Karena salat apa? Paling utamanya perbuatan as-shalat. Dan faedahnya juga banyak. Wa fiha fawaid 'azimah. Berkata Habib Abdullah juga faedahnya juga sangat besar. Di luar yang tadi, hatta lil jisim, sampai untuk jasmani kita ini, untuk badan kita ini. Kemudian sholat juga memiliki manfaat tambahan apa? Riyadhatur ruhiyah wa jismiyah, sebagai olahraga. Olahraganya apaan? Riyadhah ruhi, sebagai olahraganya roh kita. Kalau badan kita olahraganya apaan tuh? Lari pagi. Lari pagi ya, lari pagi, angkat besi, angkat barbel segala macam ya. Itu olahraga. Tapi sholat kata Habib Abdullah Husain ini riyadhah roh. Roh kita ingin olahraga, jadi sehat kan rohnya kan kalau olahraga. Begitu juga sholat sebagai riyadhah jismiyah. Dengan gerak-gerakan kita itu juga memiliki manfaat, orang bakal sehat dengan olahraga berbentuk sholat. Ini dalam kitab Majmu' Kalami. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍa, "Ma dumta bis shalah fa anta tadra' bab al-malik." Bab al-malik. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, selama engkau dalam keadaan sholat berarti engkau lagi ngetok pintu raja. Pintu raja di raja. Wa man qara'a bab al-malik yuftah lahu. Barang siapa yang mengetok pintunya pasti akan dibukakan. Kita namun nih diketok sekali, mungkin tidak dibuka. 2 kali tidak dibuka. 10 kali tidak dibuka, misal karena orangnya nggak ada di rumah. Besok kita datang lagi, ketok lagi, mungkin orangnya sudah ada, dibukakan. Jadi ketika orang sholat dia sama juga lagi ngetok pintunya Allah Subhanahu Wa Taala dengan hajatnya. Maka itu ketika kita berhajat, ketok ke pintu Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat. Karena sholat merupakan apaan? Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dengan Allah, yaitu ketika dia sholat. Dan sholat merupakan awal ma yuhasabu bihal abd yaumil qiyamah as-sholat. Seseorang bakal ditimbang amalnya di sisi Allah di hari kiamat nanti. Bukan hajinya, bukan puasanya, bukan bakti kedua orang tuanya dulu, tapi apaan? Sholatnya. Maka ketika Rasulullah wafat, Rasulullah wanti-wanti umatnya, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Rasulullah nggak nasihatin yang lain-lain, nggak banyak mas, sholat, puasa, zakat kamu tidak. Terakhir, berarti paling penting yang Rasulullah ingatkan, sholat. Ya, perhatikan sholat kita. Nah ini karena sholat itu lebih penting, lebih afdal daripada segala sesuatu amalan. Maka kalau kita ketok pintunya Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sekarang, mungkin besok, pasti pintu itu dibuka. Wa kana radhiyallahu anhu kathirus shalah dalil shaum. Maka itu radhiyallahu anhu. Maka itu Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu anhu banyak salatnya, tapi sedikit puasanya. Tapi sedikitnya sahabat nggak sama dengan sedikitnya kita. Faqila lahu, ditanya fi dzalika faqala, kemudian ditanyakan apa sebab Anda itu sedikit puasa banyak salat? Ini idza sumtu dhauf dhauftu anis salat. Aku jika puasa maka kurang salatku. Aku kalau lagi puasa lemah salatku. Wassalah indi aham, dan salat itu lebih paling urgen, paling pentingnya buat saya ini. Maka itu kita perhatikan
Apapun keadaan kita, ya, apapun keadaan kita, lagi kerja, lagi apa segala macam, apalagi lagi ngobrol, tolonglah ketika waktu sholat berhenti, laksanakan sholat. Karena sholat ini yang manggil apaan? Allah. Maka kata, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo mereka yang mau kebahagiaan, ayo sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lagi naik mobil, lagi apa segala macam, jalan. Kecuali memang kita dalam keadaan safar, di mana kita boleh menjamak sholat, kita boleh mengqashar sholat, kita boleh mentakdim dan mentakhir sholat. Itu beda lagi, ya. Maka itu perhatikan sholat kita, sholat anak kita, istri kita. Jangan jadikan majlis taklim ini kuping kanan kuping kiri tidak ada manfaatnya, tapi kita iktikad dari diri kita, penuh keinginan minggu depan, atau nggak usah minggu depan, nih malam langsung berubah, besok langsung berubah, nggak usah nunggu-nunggu. Kalau ente mau nunggu, seandainya ente jadi Habib Ading gimana tuh? Ya, iya. Jadi ketika orang sekarang ini kurang mengambil pelajaran dari orang-orang yang wafat. Oh, si fulan wafat, ente nggak ada takdirnya, nggak ada sentuhannya di hati, seakan-akan kita nggak bakal mati. Ulama mengajarkan, ketika orang wafat, maka bayangkan diri kamu yang mati. Ketika kamu panggul itu pasaran, itu kurung batang, bayangkan diri kamu yang lagi dipanggul. Ketika kamu sholatin jenazah, bayangkan kamu yang lagi disembayangin. Ketika kamu dimasukkan ke lahat, bayangin kamu yang lagi dimasukkan. Masya Allah. Apa kita nunggu nanti? Nunggu habis mati aja mau sembahyang dengan benar. Terus sekarang kita mau mengeluh kekurangan rezeki dan sebagainya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluh tentang kekurangan sholat kita. Ya, makanya kita kerja dulu. Ini manusia kadang-kadang minta gaji dulu, ya, kerjanya belakangan. Ini kesalahan proses berarti. Maka sama-sama kita periksa sholat kita periksa sholat keluarga kita, anak bini kita, terutama ketika anak kita sudah umur 7 tahun, perintahkanlah sholat. Kemudian setelah 10 tahun tidak mau sholat, orang tua wajib pukul. Tapi bukan ditonjok pukulnya, pukul di tempat-tempat yang kira-kira tidak melukai, pukul di tempat kira-kira apaan? Kira-kira yang tidak membahayakan, mungkin di tangan, mungkin di kaki, ya, bukan di muka, bukan di kepala dan sebagainya. Apalagi anak kita namanya Muhammad, ya, itu adalah larangan khusus, tidak boleh memukul muka daripada anak yang namanya Muhammad, ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan yang artinya Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua yang mengangkat cambuknya demi mendidik anaknya. Nah, di sini orang tua tidak boleh diam, orang tua tidak boleh tidak ngah. Ketika ada kesalahan pada anak, harusnya dipukul, harus ini, orang tua harus laksanakan itu demi mendidik anaknya. Tapi ini artinya pukulan yang ta'dib, pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan. Tapi kalau sekiranya dengan kata-kata saja sudah cukup, maka tidak diperlukan pukulan lagi. Nah, ini diantara rangkaian, ya, mungkin kita akan beberapa termin mengenai membahas pasal ini. Pasal pertama yaitu tentang amal yang utama, paling utama, ahad, paling dicintai oleh Allah. Pertama sholat, kedua nanti minggu depan insyaallah tilawatil Quran, kemudian minggu ketiga insyaallah ad-du'a. Ya, jadi ada 3 termin. Jadi ngajinya jangan sepotong-sepotong, ya. Jadi harus satu paket. Nah, di sini juga, ya, di sini juga kita perlu perhatikan. Kita perlu perhatikan sebentar lagi kita memasukin Dzulhijjah, ya, Dzulhijjah. Di situ apa disebut hari raya haji. Nah, di sini ada yang disebut hari tarwiyah. Hari tarwiyah yaitu hari ke-8. Kemudian ada juga disebut hari Arafah, yaitu hari ke-9. Kemudian hari ke-10-nya disebut hari Id. Maka kita dianjurkan untuk apaan? Untuk berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW
menyebutkan dalam satu hadisnya, "Ma min ayyam ahab ilallah an yuta'abbad fiha min asri Dzulhijjah." Tidak ada satu hari pun yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu lebih daripada hari 10 Dzulhijjah. Ya'dil siyamu kulli yawmin minha bi siyamis sanah wa qiyam kulli laila minha bi qiyam lailatul qadar. Apa maksudnya? Bahwasanya puasa satu hari di bulan Dzulhijjah, terutama 10 tadi ya, itu puasa satu hari di bulan Dzulhijjah itu sama juga puasa setahun. Satu hari puasa sunnah Dzulhijjah tadi sama juga puasa setahun. Wa qiyam kulli laila minha, dan kita menegakkan beribadah pada malam-malam Dzulhijjah itu sama juga qiyam lailatul qadar. Sama juga kita menegakkan mendapat daripada beribadah di Lailatul Qadar. Kemudian kalau kita dianjurkan untuk berpuasa di hari Tarwiyah, yaitu hari ke-8, dan hari ke-9, yaitu hari Arafah. Hari Tarwiyah ini bisa menghapuskan dosa 1 tahun, hari Arafah bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Masya Allah ya, jadi jangan sampai kita ini meninggalkan daripada puasa sunat ini yang sebentar lagi datang ya. Karena bagi orang-orang yang ngumpulin pahala, maka ketika kita wafat itu kita sering mendengar satu ayat, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalathin. Ya, jika wafat anak Bani Adam, yaitu kita ini manusia, maka terputus segala amalnya illa salat, kecuali 3. Ya, sedekah jariyah. Kita tanya diri kita, udah pernah sedekah jariyah belum? Banyak nggak sedekah jariyahnya? Dihitung-hitung, dipilih-pilih. Kalau kita mau jujur, misalkan sama makan sama sedekah kita banyakan mana? Makan. Jajan sama sedekah banyakan mana? Jajan. Jajan anak 5.000 sehari ya. Kali 30 hari berapa? 1 sekat. 150. Ini sedekah jariah itu sebulan ada nggak 150? Kurang. Tidak ada. Berarti lebih sayang anak dibanding Gusti Allah. Lebih cinta anak dibanding Allah Subhanahu wa taala. Padahal anak tidak bisa menyelamatkan kita, yang menyelamatkan kita adalah jariah kita. Sedekah jariah. Sedekah yang senantiasa selalu mengalir, bukan hanya ketika kita hidup, tapi setelah kita wafat. Ini amal yang dibawa oleh Habib Adi dan orang-orang yang bakal ngikutin kayak kita ini. Ya, ahli mayit kita ini semua ahli mayit ini. Calon mati semua. Ada yang nggak bakal mati? Nggak ada. Kalau orang mengatakan, oh, udah saya mau ibadah nanti kalau sudah tua saja. 35 udah mati loh. Berarti ente dapat bonus. Sekarang nggak ada kata-kata matinya tua. Yang muda bisa mati sekarang. Gitu. Kemudian yang bakal kita bawa satu jariah. Kedua adalah ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang kamu miliki, kamu amalkan, kamu sebarkan, itu bakal kembali jadi suatu pahala buat kita. Ketiga, waladun saleh yad'ulah. Anak saleh yang kamu miliki, yang senantiasa itu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan ketika orang tua wafat, dia senantiasa dengan ikhlasnya mendoakan orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bakal kita bawa pulang. Kita juga bersyukur ya, kita lagi bangun pondok pesantren Banat ya, perempuan di Bogor ya. Malam ini tadi saya baca Farah juga senang ya. Ada satu ustadz ya, dia cari bantuan, cari jariah. Ternyata tadi di SMS Habib, ini ada kenalan saya mau nyumbang semen 1 DO. 1 DO itu 1 pesanan truk nanti ya, sekitar 160 sak. Marhaba, kirim pada waktunya. Amin. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita nggak mau kalah dari 160, minimal 161 lah ya, biar ada lebihnya. Jadi kalau amal itu harus panas, jangan tikis, jangan giring. Orang 5 yang 4 jangan. Tapi bukan hanya kita mau ngecor insya Allah minggu depan, bukan hanya butuh semen, kita butuh bondek ya, mungkin sekitar 30 lembar. Butuh wilmas ya, butuh pasir 10 engkel, butuh split 7 engkel,
apa lagi itu? Ya pokoknya gitu dah ya. Pokoknya kayak gitu dah ya. Jadi yang mau partisipasi